Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku sekalian dimanapun berada. Jadi pada kesempatan yang baik ini saya Iqdut Antara Putra sebagai praktisi hukum, saya seorang pengacara, advokat ya, ingin memberikan pandangan ya terkait dengan apa yang sedang dibahas, sedang ramai diperbincangkan hari ini terkait dengan asas hukum dominus litis. Jadi kalau tidak salah saya memahami konteks ini adalah bahwa sedang dibahas dan digojlok akan dilakukan penguatan terhadap sebuah lembaga negara. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan, barangkali ada beberapa poinnya yang menjadi saya ingin menyebutnya bahwa kelemahan terhadap praktik hukum ketika memang asas ini betul-betul akan diterapkan. Yang pertama itu akan terjadinya ketimpangan kekuatan antar lembaga negara. Jadi ya kita ketahui dua lembaga negara dalam konteks ini, ketika salah satunya diberikan mandat yang lebih atau kekuatan yang lebih atau penguatan fungsi lembaga dimaksud, maka saya selaku pribadi sedikit worry ya, sedikit khawatir di mana kedua elemen dasar bisa berpengaruh. Elemen dasar itu apa? Yang pertama finansial, yang kedua politik. Jadi kalau dalam penerapan asas ini benar-benar diterapkan di mana sebuah lembaga diberikan kewenangan yang lebih, kemudian dua poin ini bisa masuk dong. Nah ini yang menjadi kekhawatiran saya, mana secara politis bisa diganggu nanti proses penegakan hukum, kemudian finansial juga ya. Kita tahulah bukan bagaimana, artinya ini potensi, kita berbicara potensi. Kemudian yang kedua adanya penyalahgunaan hak. Penyalahgunaan hak yang saya maksudkan di sini adalah ketika kita berikan kewenangan yang lebih kepada sebuah lembaga negara, jadi istilah kasarnya sekarepmu. Jadi ketika saya diberikan kewenangan untuk memutuskan, ini saya lanjutkan, ini saya stop dan seterusnya, maka saya selaku pribadi ada kekhawatiran di situ. Maka akan terjadi penyalahgunaan ataupun mendalilkan suatu hal yang ya kita loloskan sajalah meskipun sesuatu. Kembali kepada poin yang pertama tadi, ketika terjadi ketimpangan kewenangan ini apabila dipengaruhi oleh hal-hal dimaksud. Kemudian yang ketiga, akan terjadi keterlambatan proses, di mana keterlambatan sebuah proses ini ketika memang sudah ditentukan oleh sebuah lembaga negara, maka kita sepenuhnya bergantung kepada lembaga ini dong. Nah oleh karena itu saya berharap selaku pribadi hal-hal semacam ini bisa betul-betul dipikirkan dengan baik dan matang, sehingga apa yang pada prinsipnya kalau saya selaku pribadi sih, apa yang terjadi hari ini ya sudah harus saya akui ya, memang semua berjalan proper sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang terakhir, saya curiga, saya khawatir akan terjadi ketidaktransparansi ya. Nah ketika memang kewenangan yang berlebih ini diberikan kepada sebuah lembaga negara, mengacu kepada asas hukum dominus litis ini, berarti diberikan sebuah hak yang memang lembaga ini diperkuat kewenangannya, kemudian diberikan hak untuk memutuskan apakah persoalan ini akan dilanjutkan ataukah akan di stop. Nah di sini ya kita berbicara kemungkinan. Jadi astungkare apa yang saya sampaikan sebagai asumsi dan pandangan pribadi ini tidak terjadi, akan tetapi dalam konteks keilmuan saya berharap sekali untuk bisa betul-betul dikaji sedalam-dalamnya, sematang-matangnya, sehingga apa yang menjadi kelemahan 4 poin tadi, yang pertama adanya ketidakseimbangan kekuatan antar lembaga negara, kemudian akan terjadi penyalahgunaan hak, akan terjadi keterlambatan proses, kemudian
akan terjadi kurangnya transparansi. Nah, itu yang bisa terjangkau dari apa yang saya pahami terhadap eksistensi penerapan asas dominus litis ini, sehingga poin terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai sebuah harapan sebagai praktisi hukum adalah ayo dong, mending pergunakan anggaran untuk memperkuat sistem, kemudian yang kedua meningkatkan SDM, karena saya yakin sekali ketika seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Yusril, di mana di dalam sebuah organisasi atau negara yang memiliki sistem yang kuat, maka orang jahat ini dipaksa untuk menjadi orang baik. Begitu juga sebaliknya, ketika dalam sebuah organisasi atau sistem ketatanegaraan sistemnya itu lemah, maka orang yang baik ini dipaksa untuk ikut menjadi orang yang jahat. Nah, oleh karena itu saya pada kesempatan yang luar biasa ini menyampaikan pandangan ini. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan pramusaji Om Santi 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 Om.